Mari bersama kita berdoa. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya. Berikan telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau belajar dari kebenaran firman Allah dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sehingga sungguh-sungguh dalam situasi yang tidak mudah ini, firman Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami satu petunjuk dan arahan, bahkan membawa kami dalam satu kehidupan yang sungguh-sungguh tetap senantiasa kokoh dan teguh di tengah masa-masa yang tidak mudah. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tidak terasa hari ini kita bersama-sama sebetulnya memperingati Hari Reformasi, saudara. Kalau kita berbicara tentang reformasi, maka sebetulnya reformasi itu selalu diawali ketika anak-anak Tuhan diingatkan tentang pentingnya Alkitab. Ketika mereka melihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan kembali kepada trek atau jalan yang Tuhan mau melalui kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara, di dalam rangka bulan reformasi, Mimbar Sinode hari ini mengangkat sebuah tema tentang superioritas Alkitab. Mari saya mengajak kita bersama membuka bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bersama melihat zaman sekarang, mencari lahan yang cukup luas di daerah perkotaan seperti Bandung, Jakarta, dan Surabaya itu bukan perkara yang mudah. Di samping harga tanah yang semakin melangit, semakin tinggi, tetapi juga kepadatan penduduk karena urbanisasi, banyak orang yang dari desa mencari atau juga dikatakan mereka mengadu nasib ke kota, menyebabkan semakin penuh, semakin padat kondisi penduduk di perkotaan. Sehingga pada akhirnya ketika seseorang membangun rumah, kecenderungannya saudara, orang-orang di perkotaan akan membangun rumah itu bukan melebar, bukan meluas, tetapi meninggi. Kalau dulu rumah cukup satu lantai tetapi luas, saudara, maka sekarang banyak rumah-rumah kita jumpai kecil tetapi menjulang ke atas. Nah, saudara, ketika bangunan rumah itu dikatakan semakin tinggi, maka dia juga memerlukan yang namanya pondasi itu juga harus semakin dalam. Kalau kita bangun rumah cuma satu atau dua lantai, Bapak Ibu, mungkin kita cuma memerlukan kedalaman pondasi sekitar 0,5 sampai 1 meter. Tetapi kalau kemudian 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, maka itu juga harus lebih dalam. Dan ini kita bisa lihat bersama-sama beberapa contoh gedung-gedung pencakar langit yang ada di dunia, yang memiliki ketinggian yang cukup tinggi, saudara, seperti gedung Petronas di Malaysia, yang tingginya dikatakan sekitar 451,9 meter. Ternyata bangunan ini, saudara, memerlukan pondasi itu dalamnya sampai 120 meter dalam. Kalau kita juga melihat, saudara, gedung 101, saudara, atau gedung 101 di Taipei, dikatakan di situ juga, saudara, bahwa tingginya itu 508 dan ternyata gedung ini pun juga memerlukan pondasi itu sampai sekitar 80 meter. Dan tentu Burj Khalifa atau Burj Dubai itu, saudara, ya, adalah gedung yang sekarang ini tertinggi di dunia. Walaupun banyak negara mulai mencoba membangun gedung yang lebih tinggi, tetapi secara real yang masih ada adalah Burj Dubai atau Burj Khalifa ini, yang tingginya sekitar 828. Ternyata, saudara, pondasinya itu lebih dari 50 meter, tetapi dengan struktur dan cara rangkaian yang sangat-sangat berbeda sekali, dan tentu juga kondisi tanah yang berbeda. Intinya ialah, saudara, bahwa sebetulnya pondasi itu menentukan kokoh tidaknya sebuah bangunan itu.
Pondasi yang dalam dan kuat itulah yang pada akhirnya memungkinkan gedung itu berdiri dengan megah, sehingga tidak saudara terhempas ataupun juga tidak terpengaruh dengan angin, bahkan juga badai sekalipun. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-7, saudara bisa lihat di sana, di akhir khotbah di bukit, ketika Tuhan Yesus ingin supaya orang-orang yang mendengar khotbah itu merespon dari apa yang dia sampaikan, dia memakai gambaran tentang pondasi ini, saudara. Dia mengatakan di sana, saudara, bagaimana sikap kita di dalam merespon firman Allah itu, saudara, menentukan seperti apakah pondasi yang kita bangun. Ketika kita menjadi orang Kristen yang dikatakan mau mendengar dan kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi orang bijaksana yang membangun rumah kita itu di atas batu yang kokoh. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen yang dikatakan cuma mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya, maka dikatakan di situ, saudara, kita seperti seorang yang membangun rumah di atas pasir atau di atas tanah. Begitu rapuh, ketika hujan datang, ketika badai itu melanda, ketika angin itu memporak-porandakan, maka bangunan itu pun roboh. Saudara, dikatakan di situ bahwa pondasi itu, saudara, sangat berkaitan dengan sikap kita di dalam meresponi kebenaran firman Allah. Bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita, itu menentukan apakah kita menjadi orang yang bodoh atau kita menjadi seorang yang dikatakan bijaksana. Saudara, itulah sebabnya kita menjumpai ada orang-orang Kristen sudah puluhan tahun ke gereja. Ada orang Kristen yang dikatakan mereka begitu setia dengar khotbah, baca Alkitab. Tetapi ketika firman Allah itu tidak teraplikasi dalam hidup mereka, mereka menjadi orang-orang Kristen seperti seorang yang dikatakan membangun pondasi di atas tanah. Rapuh, gampang kecewa, gampang menyalahkan Tuhan, gampang meragukan kasih setia Tuhan. Menjadi orang Kristen yang dikatakan sebentar muncul, sebentar hilang dari gereja. Menjadi orang Kristen yang gampang sekali terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya pondasi yang kokoh di dalam hidup mereka. Mereka tidak menjadikan firman Allah itu sungguh-sungguh menjadi satu kebenaran yang terwujud di dalam perbuatan hidup mereka sehari-hari. Sehingga mereka dikatakan seperti orang yang bodoh, dikatakan oleh Alkitab, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Timotius dan jemaat di Efesus waktu itu juga mengalami pergumulan karena firman Allah. Mereka mengalami penindasan, mengalami tekanan, bahkan juga banyak pengajaran-pengajaran sesat di sekitar mereka yang berusaha membelokkan mereka dari kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, dalam situasi seperti itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Paulus berkata dengan tegas, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran itu. Tetap berpegang itu artinya tetap ada di dalam firman Allah. Tetap ada di dalam kebenaran itu, tidak tergoyahkan dan tidak beralih. Satu kondisi bagaimana kita senantiasa terus-menerus menghidupi kebenaran firman Allah itu di dalam hidup kita. Menarik sekali, saudara. Bagaimana dikatakan situ berpegang kepada kebenaran firman itu dikaitkan tentang kehidupan mereka yang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, dan mengalami tantangan. Jadi artinya sebetulnya Paulus ingin mengajarkan hal yang sama. Kalau sebuah rumah itu kokoh karena memiliki pondasi yang kuat, ya dipakai oleh gambaran Tuhan Yesus di dalam khotbah yang di bukit, saudara. Seorang yang mendengar dan melakukan firman Allah memiliki pondasi yang kuat, maka dia kokoh terhadap angin, badai, dan hujan. Maka Paulus juga mengajarkan hal yang sama ketika kita berpegang pada kebenaran firman Allah. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh di tengah penderitaan. Kita menjadi pribadi yang kuat ketika menghadapi situasi yang tidak mudah. Kita menjadi orang-orang yang tidak gampang dikalahkan oleh kesulitan dan permasalahan di dalam hidup kita. Nah, saudara, oleh sebab itu kemudian Paulus mulai menjelaskan apa sih superioritas Alkitab. Apa yang menjadi kelebihan Alkitab dibandingkan kitab-kitab yang ada di dunia? Buku-buku filsafat yang ada di dunia, kitab-kitab hikmat yang ada di dunia. Segala kitab-kitab mungkin juga sejarah yang mengajarkan begitu banyak hal. Alkitab itu tetap unggul,
tetap luar biasa, tetap superior. Nah, oleh sebab itu Saudara, Paulus mengajarkan di sana ada dua superioritas Alkitab yang kita bisa pelajari berkaitan tentang manfaatnya di dalam hidup manusia. Yang pertama kita bisa lihat di sana Saudara, bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk menuntun setiap kita kepada keselamatan Saudara. Memimpin manusia atau menuntun manusia kepada keselamatan. Saudara kasih Tuhan, banyak gereja akhir-akhir ini seringkali mengajarkan tentang masalah kesuksesan, banyak menyinggung masalah berkat, banyak menyinggung masalah yang namanya hidup yang senantiasa oke tanpa masalah. Apalagi di tengah-tengah pandemi, khotbah-khotbah seperti itu adalah khotbah-khotbah yang sangat laku dan banyak dibutuhkan oleh banyak orang. Pada akhirnya gereja mulai diseret ke sana, Saudara. Mereka memberikan pengharapan-pengharapan yang kadang ternyata Saudara itu bukan bersumber dari kebenaran firman Tuhan, tetapi justru dari nilai-nilai yang ada di dalam dunia. Dan ternyata khotbah-khotbah seperti itu yang banyak diperlukan, banyak dicari oleh banyak orang, Saudara. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang Kristen yang tanpa sadar, Saudara, menjadi orang Kristen gampangan. Karena yang kita pikirkan adalah berkatnya, bukan sang pemberi atau sang sumber berkat itu. Karena yang kita pikirkan, yang kita inginkan adalah berkatnya, dan bukan justru Saudara keselamatan yang menjadi kebutuhan utama setiap kita manusia. Sehingga pada akhirnya kita menjumpai ketika gereja mengadakan pembinaan-pembinaan teologis, pembinaan-pembinaan yang sifatnya pengajaran doktrinal, terkadang itu tidak menjadi sesuatu yang menarik bagi gereja. Padahal kalau kita kembali Saudara dalam melihat kebutuhan dasar manusia, manusia memang perlu yang namanya kehidupan yang layak, perlu materi. Tetapi Saudara, kebutuhan dasar yang paling penting ialah kita disadarkan manusia itu berdosa dan manusia itu perlu yang namanya keselamatan. Bukankah itu yang diajarkan oleh firman Tuhan? Alkitab dengan tegas dari awal mengatakan manusia berdosa dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Dosa itu membelenggu setiap kita dan menjadikan kita orang-orang yang dikatakan mati secara rohani. Tidak ada upaya yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri. Semua kita binasa karena dosa. Semua kita menjadi orang-orang yang dikatakan seharusnya menerima Saudara kebinasaannya kekal karena dosa-dosa kita. Tetapi di dalam anugerah Allah, Dia datang ke dalam dunia. Dia menempuh jalan salib yang begitu hina. Dia menjadi seorang hamba yang rela menderita bagi saudara dan saya. Di dalam anugerahnya Dia menganugerahkan keselamatan itu bagi setiap kita, orang-orang yang dipilihnya. Oleh sebab itu saudara, berita ini adalah berita yang ditunggu oleh banyak orang. Berita berharga yang dinantikan oleh banyak orang. Orang mendambakan berkat jasmani, tetapi mereka lupa mereka memerlukan keselamatan. Apa gunanya kita punya seluruh isi dunia ini, saudara, tetapi hidup kita berujung pada kebinasaan? Apa gunanya kita punya segala harta benda yang melimpah di dalam dunia ini, saudara, tetapi kita adalah orang-orang yang masih dibelenggu oleh dosa dan pada akhirnya itu membawa kita kepada kebinasaan yang kekal, sia-sia. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan menegaskan di sana, hanya Yesus itulah juru selamat. Alkitab tidak hanya berbicara tentang manusia berdosa, tetapi Alkitab juga mengajarkan di sana bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan, yaitu karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, mari kita kembali kepada kebenaran ini. Inilah yang membedakan Alkitab dengan yang lainnya, saudara. Keselamatan di dalam Yesus hanya ada di dalam Alkitab dan tidak ada di dalam kitab-kitab yang lainnya, ataupun buku-buku yang lain di dalam dunia ini yang mungkin dihargai luar biasa oleh manusia. Hanya Alkitab yang bisa membawa kita dan menuntun kita kepada keselamatan. Seorang yang bernama Kirkwig, saudara, dalam bukunya The Bible in the World Evangelism menceritakan tentang seorang perawat rumah sakit anak di Inggris.
Satu kali perawat ini berkata bahwa dia sudah membaca begitu banyak buku-buku filsafat, begitu banyak kitab-kitab hikmat di dalam hidupnya. Dia ingin hidupnya merasakan satu ketenangan, mendapatkan satu kepuasan, dan menemukan jalan hidup yang sungguh-sungguh sesuai apa yang Tuhan mau. Dia banyak baca buku, tetapi ternyata semuanya itu tidak bisa membawa dia, saudara, kepada apa yang dia rindukan. Sampai satu kali kemudian, saudara, salah seorang daripada pasiennya itu meninggalkan Alkitab. Di dalam kegelisahan, lalu kemudian dia mulai membaca Alkitab itu, saudara, bagian per bagian, sampai akhirnya dia menemukan satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara, ayat itu terus terngiang di dalam hatinya, dan itu membuat dia gelisah, dan dia terus membaca Alkitab sampai kemudian dia menemukan keselamatan di dalam Yesus. Bagaimana kita juga menjumpai begitu banyak orang mengalami hal yang sama. Kenapa Martin Luther mengadakan satu gerakan reformasi, menempelkan 95 dalil, saudara, di gereja di Wittenberg itu? Ketika dia merasakan sebuah kegelisahan, hatinya digerakkan oleh kegelisahan yang kudus yang membawa dia melihat ada sesuatu yang gak beres dengan gereja. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kehidupan orang percaya. Ada yang tidak beres dengan kehidupannya juga sebagai seorang Kristen. Maka kemudian dia kembali kepada Alkitab, dan dia menemukan Roma pasal pertama ayat yang ke-17 yang menyadarkan dia bahwa keselamatan itu hanya anugerah Allah melalui iman. Saudara kasih Tuhan, itulah superioritas Alkitab. Menuntun seorang yang berdosa sampai dia mengalami perjumpaan dan mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Yang menarik dikatakan di situ, saudara, bahwa sejak masa kecil Timotius sudah mendapatkan Alkitab ini. Sejak kecil dikatakan dia sudah belajar tentang kebenaran ini dan menghidupinya di dalam hidup. Kita diingatkan bersama-sama, saudara, tentang kehidupan orang-orang Yahudi. Kita tahu, saudara, bagaimana orang-orang Yahudi adalah seorang legalis yang dikatakan dari sejak kecil mereka diajar untuk hidup di dalam satu ketaatan secara literal kepada kitab suci. Itulah sebabnya sejak usia 8 hari mereka sudah disunatkan. Mereka sudah dibawa di dalam sebuah perjanjian kudus dengan Allah. Lalu kemudian bukan cuma di situ, saudara, bagaimana sejak usia 5 tahun biasanya orang-orang Yahudi itu, saudara, sudah diajar untuk belajar Taurat di sinagog. Mereka diajar untuk mengerti kitab suci sejak dini, saudara. Dan yang menarik, kalau saudara mungkin pernah mendengar orang-orang Yahudi ketika mengajarkan anaknya tentang Taurat, mereka punya cara khusus. Satu kali saya melihat sebuah tayangan menarik, saya cari, sayang saudara videonya tidak ketemu. Jadi anak-anak Yahudi itu ketika belajar Taurat, mereka akan duduk di depan mereka meja, saudara. Nah, di bawah kaki mereka itu ada sebuah baskom berisi air dingin. Jadi kakinya itu dicelupkan dalam baskom berisi air dingin itu. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengantuk ketika mereka membaca Taurat. Lalu kemudian kita tahu orang-orang Yahudi kan punya jambang, ini kan biasanya panjang-panjang, saudara. Nah, rambut jambang ini, saudara, lalu kemudian diikat kepada tiang yang ada di atas mereka. Jadi dengan harapan apa, saudara? Ketika mereka mencoba menahan rasa kantuk itu dengan air dingin itu, dan air dingin itu tidak menahan rasa kantuk mereka, saudara, tidak bisa lagi menahan rasa kantuk mereka. Kepala mereka akan tertunduk ke bawah, tetapi rambut yang tertarik ke atas itu akan membuat mereka kesakitan dan mereka akan terbangun kembali. Ada orang Kristen yang belajar Alkitab seperti itu? Pastinya tidak, saudara. Tahukah saudara, ternyata di China itu ada 2 mahasiswi yang melakukan hal yang hampir mirip, Chen Tang dan Huang Lu. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut namanya, maafkan kalau salah, saudara ya. 2 mahasiswi Fakultas Kehutanan dan Pertanian di dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, mereka melakukan hal seperti ini, saudara. Rambut mereka diikat dengan jepitan seperti itu dan jepitan itu ditarik ke atas. Itu diupayakan supaya mereka tidak mengantuk ketika mereka belajar,
Sehingga dengan melalui semuanya itu mereka bisa mendapatkan nilai yang baik. Saudara, saya mulai memikirkan kalau orang dunia mempelajari sebuah ilmu yang hanya saudara memiliki satu manfaat di dalam kehidupan dalam dunia ini. Ilmu kehutanan, ilmu pertanian itu hanya bermanfaat di dalam dunia ini. Tidak menyangkut masalah kekalan. Mereka mengupayakan dengan begitu luar biasa, berupaya dengan luar biasa untuk memahami, mencerna, saudara. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempelajari firman Tuhan, yang tidak hanya berbicara tentang hidup kita di dalam dunia, tetapi berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang keselamatan, saudara. Kita tidak punya penghargaan seperti itu. Kita tidak punya kerinduan dan antusiasme seperti itu. Kita kalah dengan orang dunia yang mempelajari pendidikan yang fana. Saudara kasih Tuhan, ini menjadi bahan refleksi bagi setiap kita. Mari kita sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan itu. Karena itu akan menuntun kita kepada keselamatan. Mari kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Karena itulah yang akan menuntun mereka kepada keselamatan. Banyak orang tua seringkali saudara lupa akan tugasnya ini. Kita melupakan tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita dengan kebenaran firman Allah. Satu kali saudara di dalam sebuah KKR anak, seorang hamba Tuhan ketika dia menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, dia mulai gelisah. Karena apa saudara? Pada saat dia berkhotbah menceritakan kebenaran firman, banyak orang tua itu gelisah dengan anaknya. Ada suster-suster yang mendekati anaknya dan berkata, "Nyo, makan dulu, Nyo, makan dulu, makan dulu. Minum dulu, kamu haus sudah lama tadi kamu ikut kebaktian, kamu belum minum, minum dulu." Disodorkan makanan, disodorkan minumnya, anaknya bilang, enggak, minum dulu, nanti kamu sakit kalau enggak, tenggorokanmu nanti kering dan segala macam. Sampai kemudian di sesi yang pertama sebelum masuk sesi berikutnya, akhirnya hamba Tuhan ini berkata kepada para orang tua, "Bapak Ibu orang tua, tolong di dalam sesi berikutnya nanti jangan ada seorang pun yang ada di dalam ruangan. Biarkan anak-anak berada di sini dan menikmati firman Allah." Dia berkata, saudara, seringkali kita sebagai orang tua memperlakukan anak itu, maaf, seperti sapi, Bapak Ibu, katanya saudara. Dia pakai istilah yang agak kasar. Sapi itu yang penting gemuk, yang penting bisa menghasilkan susu yang banyak, saudara, maka dikasih makan, kasih minum, makan, minum, harus kenyang. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika engkau melakukan hal seperti tadi, sibuk memberi anakmu makanan, memberikan dia minuman, engkau sedang memperlakukan anakmu seperti itu. Padahal dia membutuhkan firman Allah, bukan cuma memerlukan kebutuhan fisik seperti itu. Dia perlu kebenaran yang menuntun dia kepada keselamatan. Biarkan dia mendengar firman Allah. Saudara, berapa banyak orang tua pergi ke gereja sangat aktif, tetapi anaknya tidak pergi ke gereja. Mereka berkata, apa kasihan, dari Senin sampai Jumat mereka sudah sekolah dari pagi sampai siang, walaupun online. Sudah banyak tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Biarkan Sabtu dan Minggu mereka menikmati kehidupan mereka. Kasihan, selama ini mereka selalu bangun pagi, harus siap-siap sekolah. Sabtu Minggu biarkan mereka bangun lebih siang, menikmati hari-harinya. Sehingga pada akhirnya saudara, banyak anak-anak muda kita terhilang. Karena sebetulnya salah satu faktor penyebabnya adalah kita orang tua yang tidak mengajarkan itu sejak mereka kecil. Mendidik mereka untuk berpegang terus kepada kebenaran yang mereka dengar sejak mereka kecil. Alkitab bermanfaat untuk menuntun kita kepada keselamatan. Mari kita pegang itu sungguh-sungguh dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, superioritas Alkitab itu nampak ketika dikatakan oleh Rasul Paulus. Alkitab itu juga bermanfaat untuk memperlengkapi saudara setiap orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memperlengkapi setiap kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bersama-sama membaca di dalam bagian firman Tuhan tadi, saudara, ayat yang ke-16 dikatakan di situ, saudara, bahwa Alkitab itu
atau segala tulisan yang diilhamkan Allah, dikatakan di situ saudara ya, itu berarti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diinspirasikan atau bersumber dari Allah. Kata diilhamkan berarti saudara menemukan di sana, kita bisa menemukan di sana Alkitab menegaskan bahwa sumber utama sang pengarang saudara daripada Alkitab itu bukan para penulis, tetapi Allah. Kalau Allah adalah sang pengarang Alkitab, maka sebetulnya kita bisa melihat Alkitab itu bukan sekedar sebuah buku sejarah, walaupun di dalam Alkitab itu mengandung unsur sejarah, tetapi bukan buku sejarah. Alkitab juga dikatakan bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab itu adalah firman Allah. Kalau kita berkata Alkitab berisi firman Tuhan, berarti saudara dalam Alkitab kita itu ada bagian yang adalah firman Allah, ada bagian yang bukan firman Allah. Tetapi bukan itu saudara. Diinspirasikan sumbernya dari Allah itu menunjukkan keseluruhan Alkitab ialah saudara, semuanya adalah firman Allah. Bukan berisi firman Allah. Alkitab itu juga menjadikan dirinya sebagai firman Allah. Alkitab itu bukan dikatakan menjadi firman Allah. Artinya seperti ini. Saudara kasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak gereja ataupun orang-orang tertentu mengajarkan Alkitab itu menjadi firman Allah ketika diberitakan, disampaikan, lalu kemudian ada orang-orang yang digerakkan oleh firman Tuhan itu untuk meresponi. Ketika hati kita digerakkan, maka di sanalah Alkitab itu menjadi firman Allah bagi diri kita. Orang memakai istilah rema seperti itu saudara, dalam konsep tertentu, konsep yang kurang benar. Jadi artinya dalam pemahaman ini ada orang yang berkata saudara, Alkitab itu akan menjadi firman Allah ketika dia berbicara secara pribadi kepadaku. Artinya saudara, dengan kata lain orang-orang seperti ini berkata, kalau firman itu tidak berbicara dalam hatiku, tidak mengubah kehidupanku, dia bukan firman Allah. Saudara, 3 konsep ini adalah 3 konsep yang salah. Pengajaran yang salah. Karena firman Tuhan menegaskan segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu berarti Alkitab itu saudara keseluruhannya itu adalah firman Allah. Dan kita bisa melihat di sana saudara, firman Allah itu saudara, atau Alkitab itu menjadi firman Allah bukan karena diakui oleh gereja, bukan karena diakui oleh orang percaya baru dia menjadi firman Allah. Tetapi firman Allah itu memang pada dasarnya adalah firman Allah yang pada akhirnya harus diteruskan, diberitakan oleh gereja dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, oleh sebab itu dari sini kita bisa melihat dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi, sebagai firman Allah, Alkitab memiliki satu fungsi yang luar biasa. Dia mengajar dan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, 4 bagian ini kalau kita coba perinci lebih singkat itu terbagi menjadi 2. Bagian yang pertama, mengajar dan menyatakan kesalahan, itu berbicara tentang bagaimana Alkitab itu mengajarkan hal yang benar dan mengoreksi ajaran yang salah. Berbicara tentang masalah konsep pemikiran kita. Alkitab mengajarkan kebenaran dan mengoreksi pengajaran yang salah. Bukankah itu yang dihadapi oleh orang-orang Efesus pada waktu itu dan juga oleh Timotius? Mereka diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran sesat yang berusaha membelokkan mereka dari kebenaran firman Tuhan. Maka Paulus berkata, berpegang pada kebenaran firman Allah, kebenaran Alkitab, karena Alkitab itu yang akan mengajar engkau tentang apa yang benar, mengoreksi juga pengajaran-pengajaran yang salah, sehingga kau tahu mana yang benar, mana yang salah. Hari ini kita hidup dalam satu zaman banyak sekali kita jumpai saudara barang-barang itu aspal, asli tapi palsu. Produk tas baru keluar saudara, kita bisa langsung berapa saat temukan di emperan-emperan toko saudara ya, dijual dengan harga yang sangat murah sekali. Kelihatannya sama, tetapi palsu. Bukan cuma barang-barang seperti itu saudara, bahkan makanan pun banyak yang dipalsukan. Maka ada saus juga dibuat dari barang-barang kimia, bukan dari tomat ataupun juga dari cabai. Nah, dalam situasi seperti itu kita perlu guide, satu tuntunan sehingga kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu.
Alkitab dalam hari ini mengajarkan saudara, ini loh yang benar dan ini yang sesat. Nah, bagian yang kedua, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, itu berbicara saudara tentang yang namanya bagaimana Alkitab itu mengoreksi pola hidup seseorang yang salah dan menanamkan pola kehidupan yang benar. Kalau yang tadi yang 1 dan 2 berbicara tentang konsep mengajar dan menyatakan kesalahan, itu berbicara saudara tentang pengetahuan, tentang pengajaran. Maka memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran itu berbicara tentang perilaku kita. Bagaimana Alkitab itu juga akan mengubah hidup seseorang dari perilaku yang salah menjadi perilaku yang benar. Saudara, itulah superioritas Alkitab. Bukan hanya mengajarkan sesuatu yang benar, tetapi juga merubah hidup seseorang. Nah, pertanyaannya ialah saudara, berapa banyak kita mengalami bagaimana Alkitab itu mengubah hidup kita. Terkadang kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah, saudara, tidak mau ditegur, saudara, oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah untuk menerima kebenaran firman Allah. Firman Allah keras sedikit kita berkata, aduh kenapa kok Alkitab begitu keras? Atau kenapa khotbahnya itu begitu menyinggung saya? Kenapa khotbahnya menyindir saya? Kita menjadi orang Kristen yang mengeraskan hati sehingga kebenaran firman Tuhan itu cuma sekedar menjadi sebuah pengetahuan, tetapi tidak mengubah hidup saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, saya ingat satu kali saya membaca sebuah kisah di sebuah gereja, di dalam sebuah kelas kateksasi. Ada beberapa jemaat yang mengikuti kelas tersebut, ada mahasiswa, ada juga guru, bahkan juga ada dosen di situ. Mereka mengikuti kelas dengan begitu setia, sampai kemudian biasanya kita tahu saudara ya, di akhir kelas kateksasi sebelum proses baptisan ataupun sidi, biasanya ada percakapan gerejawi. Di percakapan itulah saudara, maka kemudian majelis ingin tahu bagaimana pemahaman mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Apakah mereka adalah orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami pertobatan? Maka mereka kemudian bertanya, tolong ceritakan kepada kami keyakinan imanmu. Ceritakan bahwa engkau adalah orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Nah saudara, satu persatu mereka mulai bersaksi. Tentu dengan bahasa-bahasa teologis yang begitu luar biasa. Tuhan sudah memilih saya, Tuhan menebus saya. Dan melalui iman kepada Yesus itulah saya mendapatkan keselamatan, saudara ya. Mulai predestinasi dan segala macam, semua istilah teologis itu keluar karena mereka adalah orang-orang yang pintar. Sampai kemudian giliran ada seorang ibu, seorang pembantu rumah tangga yang sangat sederhana. Ketika dia diminta untuk bersaksi dan meyakinkan yang hadir bahwa dia sudah mengalami pertobatan, maka dia berkata seperti ini. Saya bukan seorang yang pandai menceritakan iman saya dengan kata-kata teologis seperti itu. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa setelah saya menjadi orang Kristen, saya mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dulu saya adalah seorang pembantu rumah tangga yang bekerja cuma ketika bos saya melihat saya. Ketika dia ada di rumah, saya akan bekerja dengan rajin. Tapi kalau bos saya nggak ada di rumah, dia tidak melihat apa yang saya lakukan, saya santai-santai. Tetapi setelah saya percaya Tuhan, saya menyadari bahwa kerja itu bukan cuma untuk bos, tetapi bekerja itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Dulu saya seorang pembantu rumah tangga, setiap kali saya mencuci dan saya menemukan uang dari majikan saya yang tertinggal di bajunya, saya akan ambil itu dan tidak saya kembalikan. Tetapi setelah saya percaya Tuhan, setiap kali saya menemukan uang bos saya yang tertinggal di dalam bajunya itu, saya akan ambil lalu kemudian saya kembalikan karena saya sadar itu bukan milik saya. Kalau saya ambil berarti saya sudah mencuri. Dulu saya seorang pembantu rumah tangga yang ketika ditegur oleh bos saya diam. Tetapi setelah itu saya menggerutu. Bahkan tidak jarang saya berkata, mudah-mudahan bos nanti pulang ketabrak mobil aja di jalan. Tetapi setelah saya percaya Tuhan, saya menyadari segala teguran itu bukan karena bos itu jahat, tetapi pengen saya menjadi seorang pegawai yang baik. Saya bisa menerima itu dengan baik, bahkan kata-kata kasar yang mungkin keluar dari mulutnya pun tidak membuat hati saya menjadi panas. Karena kasih Kristus itu mengubah hidup saya.
Wow, saudara, ketika kalimat itu keluar dari mulutnya, semua orang berkata, inilah orang Kristen yang diubahkan oleh firman Allah. Saudara, bukankah itu yang harus kita refleksi dalam hidup kita? Bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak hanya diubahkan secara pengetahuan oleh kebenaran firman Allah, tetapi kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bagaimana firman Allah itu mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita, membawa kita dalam satu kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Tetapi celakanya ialah, saudara, Donald Whitney dia berkata dalam bukunya, berapa banyak orang Kristen yang dikatakan setiap minggu pergi ke gereja, setiap minggu ketemu di rumah Tuhan, tetapi dia tidak pernah mengingat kapan perubahan hidup itu terjadi dalam hidupnya. Dia tidak pernah ingat kapan Alkitab itu membawa sebuah perubahan hidup dalam hidupnya. Banyak orang mengaku percaya kepada Yesus. Ketika ditanya apakah engkau orang Kristen yang percaya Yesus? Iya, saya percaya kepada Yesus. Tetapi dia tidak pernah dapat mengingat kapan terakhir kali Alkitab itu membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang Kristen tiap minggu baca Alkitab, dengar khotbah. Bahkan dalam satu minggu bisa tiap hari, lebih dari satu kali. Tapi semua yang dia dengar dan dia baca itu dikatakan hilang, tidak meninggalkan jejak sama sekali dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, ini menjadi bahan refleksi bagi kita. Bagaimana kita bisa mengalami satu perubahan hidup kalau kita tidak pernah berpegang, tinggal di dalam Alkitab itu. Tinggal dalam kebenaran itu. Menghidupi firman Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Mari hari ini kita belajar bersama-sama. Alkitab menuntun kita kepada keselamatan. Alkitab juga membawa kita, memperlengkapi kita untuk memiliki satu kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya mendengar dan membaca tanpa melakukannya. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia memiliki satu pondasi yang kokoh. Dia menjadi orang yang bijaksana. Sehingga di tengah-tengah hempasan segala kesulitan dan permasalahan, dia tetap akan berdiri kokoh. Karena firman itu berbicara dalam hidupnya, meneguhkan dia dalam situasi yang seperti apapun. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi firman yang hidup dalam diri kami. Supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang selama ini mungkin hidup kami jauh dari firman Allah. Kami menjadikan firman Tuhan cuma sekedar mengenyangkan otak pikiran kami, mengenyangkan pengetahuan kami, memuaskan hasrat kami untuk tahu banyak tentang Alkitab. Tetapi kami lupa ada satu langkah yang harus kami lakukan, yaitu bagaimana firman Tuhan itu kami hidupi, kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan, jikalau saat ini kami mengalami situasi yang tidak mudah karena pandemi, kami rindu hidup kami senantiasa kokoh, iman kami tetap senantiasa kokoh, dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa iman bertumbuh dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah. Oleh sebab itu mampukan kami itu sungguh-sungguh mencintai firman Allah, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami boleh dituntun kepada keselamatan, kami diperlengkapi menjadi orang-orang yang senantiasa boleh memiliki satu kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.